Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibillah sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya ala taqwallah, faqad faz man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-'aidin wal a'idat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pagi hari yang cerah ini. Kita semua berharap dan berdoa semoga amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, khususnya selama bulan Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang mabrur, amal yang makbul, serta menjadi wasilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala kealfaan dan dosa kita selama setahun yang lalu, dan menjadi kunci pembuka pintu surga dan penutup pintu neraka seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam hidup kita yang masih tersisa ini Allah senantiasa membimbing kita dengan inayah dan hidayahnya, serta memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal saleh, tentu disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bagi orang mukmin di bulan Ramadan adalah bulan panen dengan hibur yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa tidak? Setiap perbuatan yang bernilai amal soleh dilipat gandakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap kesalahan akan diampuni karena seorang mukmin yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Ghafur, yang maha pengampun, walaupun dosanya hingga memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi kecuali syirik. Rasulullah bersabda, "Lau akhta'a ahadukum hatta mala'a ma baina as-sama'i wal ardh, tsumma taballahu alaihi."
Seandainya salah seorang di antara kalian berbuat dosa hingga memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi, kemudian ia bertaubat, niscaya Allah menerima taubatnya. Kini Ramadan, bulan suci, telah pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bertemu dan dapat melaksanakan kebajikan atau tidak. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah masih memperkenankan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh dengan barokah. Tahun ini kita berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi, bercengkerama dengan penuh keakraban dan sukacita. Tetapi ada perayaan Idul Fitri tahun ini di antara anggota keluarga. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berpulang ke rahmatullah. Kita tidak bisa sungkem lagi kepada orang tua, tidak bisa lagi minta doanya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar mereka disayangi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-a'idin wal-a'idat rahimakumullah. Dengan selesai saum di bulan yang penuh dengan keberkahan, apakah kita sudah mendapatkan berbagai kebaikan yang Allah lipat gandakan pada bulan Ramadan tahun ini? Atau kita sama sekali tak mendapatkan apa-apa selain hanya merasakan lapar dan dahaga di siang hari? Ketika itu terjadi, maka kerugian dan kehinaan yang berujung kepada penyesalan panjang yang tak berujung. Hadirin, 2 tahun telah diuji umat manusia di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi COVID-19. Tidak sedikit, terutama kaum muslimin yang menjadi korban dan meninggal dunia. Kita doakan mereka, semoga mereka diterima segala amal kebajikan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kekhilafan dan dosa. Dan alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan saum pada bulan ini, bulan Ramadan tahun ini, dengan tenang dan senang, dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Walaupun kita tetap harus selalu waspada dengan masih adanya pandemi yang secara total belum berakhir. Hadirin sekalian, kalau kita simak ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita dibacakan, bahwa tujuan akhir dari saum di bulan Ramadan adalah muttaqin. Pertanyaan besar bagi kita adalah, takwa macam apa yang kita dapat? Para ulama memaknainya dengan arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seringkali publik menerima pengertian tersebut cukup sampai di situ. Jarang sekali umat Islam berusaha, kita berusaha mencari keterangan rinci soal definisi, menghayatinya, lalu mengamalkannya. Makna takwa pun beredar sedemikian rupa dan menjadi pemahaman yang ala kadarnya. Ketika disebut orang yang ketakwaannya meningkat, maka yang tergambar adalah orang-orang yang semakin taat melaksanakan sholat, kian rajin membaca Al-Quran, tambah gemar puasa sunnah, banyak berzikir,
dan sejenisnya. Secara otomatis semakin jauh dari perbuatan maksiat seperti judi, minum minuman keras, zina, bohong, dan aktivitas maksiat yang lainnya. Pengertian yang umum dipahami publik tersebut tidaklah keliru, namun bukan pula berarti sempurna. Pengertian itu masih didominasi oleh kecenderungan peningkatan ibadah ritual semata. Segi maksiat pun seolah-olah diidentikan dengan perbuatan lahiriah saja. Padahal dalam diri manusia ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu dimensi zahir dan dimensi batin. Oleh karena itu kita merujuk pada pendapat Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatr ad-Dimyati. Beliau mengatakan, takwa adalah istilah yang mengacu pada dilaksanakannya perintah-perintah Allah dan dijauhinya larangan-larangan Allah secara zahir maupun batin, bersamaan dengan ikhtiar merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga takut kepadanya. Setidaknya ada dua poin penting yang bisa diserap dari definisi yang disampaikan Sayyid Al-Bakri. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhtiar menghindari dari durhaka kepadanya harus diejawantahkan dalam bentuk perbuatan lahiriah maupun batinnya. Takwa dengan demikian tidak hanya berurusan dengan aktivitas fisik, tapi juga aktivitas hati. Saat orang-orang mengaitkan takwa dengan perintah sholat, saum, haji, zakat, serta larangan judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya, maka sesungguhnya yang dibidik barulah aspek fisik. Padahal perintah dan larangan Allah yang berurusan dengan hati itu adalah banyak sekali. Sayangnya justru sisi batin inilah yang paling banyak dilupakan orang. Kesalahpahaman ini bisa kita jumpai kasusnya, misalnya pada orang yang rajin sholat tapi masih merasa sebagai pribadi yang suci, bersedekah tapi masih dihiasi dengan ria atau pamer, berpuasa seharian penuh tapi masih suka membenci orang lain, berhaji tapi tidak peka terhadap penderitaan kaum miskin, tidak minum minuman keras tapi gemar merendahkan sesama hamba Allah, dan lain sebagainya. Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa takwa dicapai sebatas urusan fisik tapi belum meresap pada level batin. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang hamba untuk membongkar pemahaman kita tentang takwa, mengingat kembali pesan-pesan Islam tak hanya berurusan dengan ritual ibadah, tapi juga penataan jiwa dan akhlak. Islam memang memerintahkan para pemeluknya untuk menunaikan sholat itu agar jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Islam juga memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dalam penerapannya menyampaikan kepada sesama itu adalah dengan menebarkan kasih sayang, berdakwah secara santun, tidak angkuh, tidak sok suci, dan maksiat-maksiat hati yang lain. Hadirin, poin penting yang kedua adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan semata-mata layaknya sebuah undang-undang. Ada perintah kita laksanakan, ada larangan kita tidak melanggar.
atau menjauhinya. Karena takwa yang demikian adalah takwa yang formalistik, di mana ketaatan muncul biasanya dari rasa takut akan sanksi atau pamrih akan sesuatu. Karakter takwa sejatinya tidaklah semacam itu, karena sesungguhnya takwa sejati lahir dari kesadaran ilahiyah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi, bukan juga termasuk kepentingan egonya sendiri. Orang yang sampai pada tingkatan seperti itu, mereka memang lebih mengutamakan akhirat ketimbang perkara duniawi yang fana ini. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahami? Al-Quran juga menyebutkan tanda-tanda ketakwaan dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-a'idin wal-a'idat rahimakumullah. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, atau termasuk golongan orang-orang yang celaka? Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dalam keadaan kita termasuk dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita cermati hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah menunjukkan semakin istimewanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan yang penuh dengan keberkahan, tapi juga bulan penuh dengan ampunan. Sampai-sampai kalau kita mendapati momen bulan Ramadan dan kita melewatkan hal itu seolah-olah seperti bulan biasa saja, maka kita alamat celaka, alamat rugi. Bayangkan saja, manusia sehebat dan semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tutur kata dan akhlaknya begitu tinggi, maka beliau mengatakan, sampai-sampai beliau mengatakan, celakalah, celakalah. Maka menunjukkan betapa sangat ruginya orang dalam kriteria tersebut meninggalkan begitu saja bulan Ramadan. Hadirin sekalian, kalau kita menganalogikan, kita mendapati sawah yang kita tanami padi, ternyata sudah siap panen. Jelas ini anugerah dan nikmat yang besar. Tapi kita malah tidak mau memanennya, kita tidak mau memetiknya. Maka celakalah kita, sebab kita tidak dapat yang siap panen itu. Rugilah kita. Ada dua kemungkinan orang tidak mau memetik. Pertama, orang itu tidak tahu bahwa padinya sudah siap panen. Atau yang kedua, orang itu tidak merasa butuh dengan padi
Maka jika kita masukkan hal itu ke dimensi Ramadan, adalah kita harus sadar bahwa bulan Ramadan itu penuh ampunan dan ladang panen pahala. Maka seyogianya kita berusaha memenuhi hal tersebut. Kita harus sadar bahwa dosa kita sangat banyak, maksiat kita sangat banyak, tapi kita punya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Maka itu adalah kita sia-siakan, tetapi kita tetap mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus optimis, terus berbenah diri. Jika salah, segera bertobat. Selanjutnya, yang ditakutkan dari perbuatan kita itu adalah perbuatan dosa, adalah tumbuhnya habit atau kebiasaan. Berawal itu adalah biasanya dari coba-coba berbuat dosa, kemudian menjadi terbiasa. Bisa jadi ketika awal mula berbuat dosa, hati kita menolak, ada ketakutan akan dosa. Tapi jika hal itu dilakukan berulang-ulang, akan menjadi sebuah kebiasaan. Hati akan membantu dan merasa biasa dengan dosa. Ini tentu bahaya. Maka untuk melawan hal itu adalah dengan terus-menerus bertaubat dan mengakui bahwa itu adalah syaitan. Apalagi dia adalah provokator ulu. Syaitan iblis itu adalah provokator ulu. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, tetap mereka merongrong kita, ngintip kita, supaya kita lengah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu bisa terjerat oleh rayuan-rayuan iblis laknatullah, maka berarti kita menjadi orang-orang yang celaka. Tetapi kita termasuk insya Allah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak berbuat taubat, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, jangan menunggu usia tua. Sejak dini, sejak sekarang, ketika kita sadar bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang salah, cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, dengan kita hadir di sini untuk melaksanakan dan telah melaksanakan sholat Idul Fitri, mudah-mudahan sebagai isyarat bahwa dengan penuh kegembiraan pada hari ini, sebagai isyarat bahwasanya kita bergembira karena amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bergembira karena segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lillahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la
الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقوى لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan, ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan lupa kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga, bertetangga. Barangkali ada sesuatu yang pernah kita lakukan kepada sesama. Jangan lupa kita untuk mengelurkan kedua tangan kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan dosa. Dan terutama orang-orang yang pernah terdolimi, jangan sungkan-sungkan untuk memaafkan saudara-saudara kita yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Maka orang-orang tersebut akan dipuji oleh Allah. Orang-orang yang minta maaf dan memaafkan kesalahan hamba-hamba Allah, maka dijanjikan oleh Allah dengan surga-Nya yang begitu indah. Orang yang memaafkan kesalahan saudaranya tidak berarti dia itu adalah menjadi orang yang hina harga dirinya akan turun. Justru adalah menambah dan bertambah kemuliaan katanya. Masya Allah. Maka dengan demikian, dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita di hari yang fitri ini saling memaafkan segala kesalahan dan khilaf kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا تقبل الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وكل أعمالنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.